Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita lihat sekeliling kalian, teman-teman kalian ada yang tidak berangkat apa enggak? Lengkap nih, Hil. Nah, juga siapkan buku dan alat tulisnya di meja ya. Oke. Nah, Mas Libli, minggu lalu kita belajar tentang materi apa? Norma dan aturan, Pak. Oke, baik. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari dua hal, yaitu tentang hak dan kewajiban. Nah, setelah mengikuti pelajaran pada hari ini, diharapkan kalian itu dapat menjelaskan tentang hak dan kewajiban di rumah maupun di sekolah. Nah, terus serta memahami pentingnya dua hal tersebut dilakukan secara bersamaan. Dan kalian masih ingat gak tentang norma dan aturan? Ingat gak? Oke. Udah karena lupa ya. Nah, hak dan kewajiban ini ada karena ada norma dan aturan tersebut. Hak dan kewajiban itu materi yang berkaitan dengan sila kelima Pancasila yang bunyinya apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Nah, hari ini kita akan mempelajari hak dan kewajiban, apa itu pengertian dan juga beserta contohnya. Hak dan kewajiban. Nah, pengertian dari hak itu adalah sesuatu yang menjadi milik kita atau seseorang yang diterima secara sah, dan kewajiban itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh kita dan juga seseorang dengan penuh tanggung jawab. Nah, hak dan kewajiban ini ada hak kewajiban di rumah maupun di sekolah. Contoh hak kewajiban di rumah. Yang pertama, kita mendapatkan kasih sayang orang tua, perlindungan, makanan, dan juga mendapat pendidikan dari orang tua. Dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga di rumah itu yang pertama, kita itu menghormati orang tua. Kedua, kita melakukan pekerjaan rumah, membantu orang tua misalnya. Dan yang terakhir, kita itu menjaga nama baik orang tua. Dan terus ada hak dan kewajiban di sekolah. Yang pertama, hak kita di sekolah yaitu kita haknya itu mendapatkan pembelajaran dari Pak Guru maupun Bu Guru. Kedua, kita juga mendapatkan atau bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekolah, misal seperti kursi, meja, ataupun fasilitas lainnya yang disediakan oleh sekolah. Dan yang ketiga itu kita itu merasa nyaman dan aman ketika berada di sekolah. Dan selanjutnya itu ada kewajiban kita sebagai warga sekolah.
Yang pertama kita itu menaati tata tertib dan aturan di sekolah. Yang kedua, kita itu wajib melaksanakan piket di kelas yang sudah kita bagi bersama teman-teman. Yang terakhir itu kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Guru dan Ibu Guru. Oke. Selanjutnya, ini udah dibagi kelompok apa belum? Sudah. Oke. Kita akan Pak Guru akan membagikan tugas kelompok kepada kalian, yaitu mengobservasi tentang hak dan kewajiban di rumah maupun di masyarakat. Contoh tabelnya itu seperti ini. Miring anjing. Nah, salah satu dari kelompok kalian bisa menulis ya. Nah, karena pembelajaran pada pagi hari ini akan selesai, kita mengingat kembali materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Coba kalian ingat-ingat, apa itu hak? Sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, dan kewajiban apa? Sesuatu yang harus kita lakukan. Oke, bagus. Contoh hak di rumah. Kasih sayang. Mendapatkan kasih sayang. Oke. Oh? Oh, iya betul sih, betul. Dan kewajiban di rumah itu kita ngapain? Terus? Bagus sekali, anak pintar. Tepuk tangan semua. Jangan lupa tugasnya ya nanti kelompok. Kita itu mengobservasi meneliti hak kita di rumah dan juga di masyarakat, lingkungan masyarakat. Baik anak-anak, karena pada pagi hari ini jamnya sudah selesai, mari kita akhiri dengan bacaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wis 5. Susah loh kancingnya kan. Waduh pengen ya. Jadi ini kayak masuk. Dewi ya. Apa yang kerudung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tolong ketua kita pimpin dulu.
Siap, Bro. Mari kita berdoa di bagian ini dengan bacaan al-basmalah. Makasih ya. Ya, apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Kalian sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Kalian udah sarapan apa belum? Belum. Tapi harus semangat ya, nanti ada hadiah kalau ada yang bisa jawab pertanyaan dari Ibu. Hari ini kita mau belajar apa ya? Iya, betul sekali. Kita mau belajar apa sih halal dan apa itu haram. Halal. Halal. Ini sih. Nanti tuh. Apa sih itu haram? Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan, juga dilarang sama agama. Haram adalah sesuatu yang terlarang oleh agama dan undang-undang. Jadi haram itu gak boleh sama agama, terus ya akan mengakibatkan kepada keburukan kita. Nah terus halal. Halal itu apa? Halal itu sesuatu yang diperbolehkan, lalu diperbolehkan juga akan mendapat pahala, iya, terus juga itu ya menjurus kepada kebaikan, pokoknya jadi ke kebaikan. Nah, kalian udah tahu kan tadi halal sama haram? Udah? Nah, nanti Ibu akan bagi 2 kelompok. Kalian harus memasang-masangkan apa sih itu halal, apa sih itu haram, yang apa aja. Oh iya. Ayo. Halal sama haram ya, Bu? Iya. Halal kan berarti yang dibolehkan. Iya. Ini juga ada logo apanya? Halal. Nah, halal. Berarti boleh dimakan. Boleh dimakan, Bu. Boleh. Nanti kalau kalian bisa menjawab sesuatu dari Ibu. Apa? Menggunjing itu menceritakan keburukan orang lain. Iya. Salah. Ini ada bakso tikus ada, Bu. Nggak boleh. Berjudi juga Nggak boleh. Ini juga. Kamu Tidak berjudi sholat apa? bisa dijamak. Parah ini. Beli parah itu, Bu. Nggak boleh tuh, nih kayak gini tuh, merokok nggak boleh, kalian kelas 6. Nah, tapi kan itu nanti ya, kalau ngerokok tuh ya, nanti kan akan jadi bikin kalian sakit, berarti itu akan menjurus kepada keburukan. Jadinya jangan merokok, oke? Udah selesai? Udah? Nih, yang mau presentasi nanti Ibu kasih susu. Siapa yang mau? Ya udah, ini kamu. Ini presentasi yang halal apa aja, yang haram apa aja. Ya. Lo ini kena angin. Halal apa aja? Itu ada membaca Al-Quran, Ya. menolong sesama teman, menghormati orang tua, dan juga berdoa. Kalau yang haram? Haram itu berjudi, Ya, terus? merokok, Ya, terus? berkelahi, dan Iya. juga tidak sholat. Pinter. Oke, tepuk tangan dong. Ini Ibu kasih. Nanti yang lain dapat ini kok, dibagi-bagi. Maju lebih boleh nggak? Ya nanti dapat 2. Ya, kelompok ini mau? Ya.
Sebutin 3 aja ya. Oke. Yang Jadi halal. teman-teman, di sini kan ada kotak halal dan haram. Yang halal itu ada madu, terus daging sapi sama sehat. Terus kalau yang haram itu ada narkoba. Siapa di sini yang tahu narkoba? Terus berbohong itu haram. Siapa yang suka berbohong? Sama ada burung yang berkeput tajam itu termasuk yang haram. Terima kasih. Ya, tepuk tangan dong. Iya, sama-sama. Nah, udah kan ya, kalian jadi udah tahu dong mana yang halal, mana yang haram, udah tahu apa itu halal, apa itu haram. Siapa yang mau menyimpulkan? Nanti Ibu kasih ini paling gede, paling besar. Nggak mau? Saya Bu. Ya, boleh. Halal itu apa? Kalau halal itu yang diizinkan dan diridhoi Allah serta baik. Kalau haram itu yang nggak boleh dan dilarang oleh Allah. Ya, betul. Tapi tepuk tangan. Ya, jadi kesimpulannya halal itu diperbolehkan sama Allah, sama syariat. Tapi kalau haram itu nggak diperbolehkan, terus akan mendapatkan kemadorotan. Oke? Jadi besok kita akan belajar juga tentang apa itu dasar-dasar halal sama haram. Oke, mungkin cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah hari ini masuk semua ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca hamdalah. Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya pembelajaran hari ini. Siapa Ibu? Kalian pernah melihat sapi makan nggak? Sapi makan apa? Hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi hewan berdasarkan makanan dan cara berkembang biaknya. Nah, klasifikasi hewan berdasarkan jenis makanan itu ada dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, yang pertama ada herbivora. Herbivora adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan seperti daun, akar, batang, bunga, buah, atau rumput. Hewan herbivora itu memiliki susunan gigi yang khas, yaitu gigi seri dan gigi geraham tanpa gigi taring. Nah, ada juga hewan herbivora yang tidak memiliki gigi, namun memiliki tunggas kantong, tempat makanan di leher yang berguna menghaluskan makanan sebelum dicerna lebih lanjut. Iya. Mompong. Terus, nah kalian tahu nggak ini? Berarti kan makannya rumput, tumbuh-tumbuhan ya.
Kalian tahu nggak contohnya apa? Sapi, ya. Kambing, betul. Betul. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Itu ada yang Ya. Ya, betul, kelinci juga. Nah, selanjutnya ada karnivora. Nah, karnivora itu pemakan daging ya. Karnivora itu hewan pemakan daging, dikenal sebagai hewan buas karena memangsa hewan lain untuk dimakan. Nah, dia ini punya gigi taring yang tajam, kukunya runcing ya. Contohnya ada harimau, singa, serigala, dan elang. Nah, selanjutnya ada omnivora. Kalau omnivora ini pemakan segala. Jadi dia itu ada makan tumbuhan, terus makan daging juga. Contohnya ada ayam, beruang, tikus, sama monyet. Nah, selanjutnya ada klasifikasi hewan berdasarkan cara berkembang biak. Nah, dia ini ada 3 kelompok juga, ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, yang pertama, apa coba? Itu gambar apa? Ayam. Nah, ayam bertelur ya. Ovipar itu hewan yang berkembang biaknya dengan bertelur. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Pembuahan sel telurnya dapat terjadi secara eksternal maupun internal. Nah, contohnya itu ada ayam, burung, ikan, dan penyu. Nah, selanjutnya ini ada vivipar. Dia itu melahirkan. Memiliki ciri umum seperti memiliki kelenjar dan puting susu, umumnya menyusui atau mamalia. Nah, mempunyai daun telinga, tubuh ditutupi bulu, dan keturunannya berkembang dalam tubuh induk sebelum dilahirkan. Contohnya ada sapi, kambing, kucing, dan kuda, gajah. Kalian pernah lihat kucing melahirkan? Pernah. Punya ya? Punya kucing nggak? Enggak. Iya, itu banyak ya mengandungnya kalau kucing. Ibu apa gajah punya bulu, Bu? Ada bulu halusnya. Ada bulu halusnya. Iya. Nah, selanjutnya ada ovovivipar. Jadi dia itu bertelur tapi melahirkan juga. Jadi proses pembuahannya itu perkembangan embrio dan penetasan terjadi di dalam tubuh induknya. Jadi misalkan kan ikan hiu ya, dia itu bertelur tapi sebelum keluar itu sudah dilahirkan dulu, sudah menetas dulu di dalam perut induknya. Jadi pas keluar itu sudah berbentuk hewan. Makanya jadi kayak kelihatannya itu melahirkan padahal dia itu bertelur juga. Paham ya? Nah, coba kalian masih ingat nggak tadi? Ini hewan apa ini? Yep. Makannya apa? Berarti termasuk apa? Terus dia berkembang biaknya gimana? Berarti apa? Melahirkan? Betul, bagus, pinter banget, tepuk tangan. Nah, selanjutnya ini. Kalau ini apa ini? Ya, dia makannya apa? Daging. Ya, berarti memakan mangsa hewan lain ya. Nah, itu apa berarti? Betul. Dia berkembang biaknya dengan? Betul. Nah, selanjutnya Ibu mau kasih soal ya ke kalian. Nanti kalian mengerjakan.
Cepet banget. Nah, selesai. Sudah? Dikumpulkan ya. Bagus. Ini nggak di. Udah paham semua ya materi hari ini? Sudah, Ibu. Kalau misalkan Ibu tanya kambing itu makannya apa kalian? Ya kambing. Melahirkan. Berarti apa kalau melahirkan? Betul. Bagus ya, udah pinter semua materi hari ini. Ibu cukupkan. Nah, sebelum pembelajaran Ibu tutup, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum memulai pembelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu dengan mengucap basmalah bersama-sama. Hari ini ada yang tidak berangkat atau oke nih. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Belum. Oke, bisa dilihat. Ya. Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan, Bu. Oke, sekarang lihat ke sini ya. Ini gambar apa? Pohon. Di dalam pohon itu kan ada bagian-bagiannya. Ada yang tahu nggak apa aja bagian-bagian dari pohon? Dari yang paling bawah. Apa? Akar. Terus? Kemudian? Kemudian ada lagi? Bunga. Yang terakhir? Buah. Tadi dari bagian-bagian pohon itu kan ada akar. Akar itu yang paling bawah, yang ada di dalam tanah. Kemudian yang kedua ada batang. Kemudian ada daun dan ada buah dan bunga. Hari ini kita akan mendalami tentang fungsi dari akar. Fungsi akar. Ada yang tahu nggak apa sih itu fungsi akar? Apa Mbak Fia? Menyerap air. Iya, betul sekali. Menyerap air. Gimana sih kok bisa akar itu berfungsi menyerap air? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Oke, jadi kalau misal hujan itu kan airnya ke tanah semua. Nah, akar itu ada di bagian paling bawah. Nah, sebagai
fungsi yang menyerap air itu, akar itu akan menyalurkan airnya ke batang. Ini melewati batang, kemudian menyalurkannya ke daun, bunga, dan buah. Kemudian fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu sebagai untuk menopang tumbuhannya. Kalian tahu nggak sih kalau semisal hujan terus kena angin, itu pohon kan kebanyakan nggak bisa roboh ya. Nah, fungsi dari akarnya itu supaya pohonnya itu tidak gampang roboh. Iya, betul. Kemudian fungsi yang ketiga. Kalian tahu nggak wortel sama singkong? Nah, pernah makan nggak? Pernah. Nah, itu wortel sama singkong itu termasuk akar yang apa ya, menggendut. Nah, kayak gitu. Karena fungsi, iya bener, wortel sama singkong itu akar yang mengendut. Karena fungsi dari akar yang ketiga itu sebagai untuk menyimpan cadangan Jadi ini fungsi dari akar ya. Kemudian yang kedua itu fungsi dari batang. Tadi Ibu udah jelasin, batang itu untuk apa? Ya betul. Jadi batang ini kan di atasnya akar. Jadi batang itu bekerja sebagai penyalur atau jalannya air itu untuk menuju ke daun, bunga, dan buah. Menyalurkan atau jalan untuk air ke daun, bunga, dan buah. Oke, sampai sini sudah paham atau belum? Sudah. Oke. Ada yang mau menyimpulkan nggak? Apa itu fungsi dari akar, batang, dan apa saja bagian-bagian dari pohon ini atau tanaman? Ya, Mbak Fia bisa. Jadi tadi itu kita belajar tentang organ-organ tumbuhan. Ya, betul. Yang pertama ada akar yang dibawa sendiri, terus ada batang, daun, bunga, dan buah. Nah, fungsi akar itu yang pertama untuk menyerap air, terus menopang tumbuhan seperti batang dan lain-lain, terus menyimpan cadangan makanan. Terus kalau fungsi batang sendiri itu menyalurkan atau sebagai jalan untuk dari air ke daun dan buah dan lain-lain. Oke, betul. Tepuk tangan dulu dong buat Mbak Fia. Oke, karena waktunya sudah mau habis, fungsi bunga dan buah kita lanjutkan pertemuan minggu depan ya. Oke. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini kita mengucap hamdalah bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke.
Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai pada pembelajaran pada hari ini, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang ASEAN. Ada yang tahu ASEAN itu apa? Iya, betul sekali. Jadi ASEAN itu sebuah organisasi ya, di mana di dalam ASEAN itu terdapat ada beberapa negara, ada 10 negara ya. Yang pertama itu ada Brunei Darussalam. Ada yang tahu? Tahu ya. Terus ada Kamboja, Indonesia, terus Laos dan Malaysia. Jadi ada 10 negara anggota ASEAN ya. Jadi ASEAN itu tadi kayak organisasi yang terdiri dari 10 negara ya. Nah, jadi tujuan dibentuknya ASEAN itu untuk membangun ekonomi, terus untuk mempererat tali persaudaraan antar bernegara. Nah, jadi ada yang selanjutnya itu ada peran Indonesia ya. Peran Indonesia di ASEAN. Nah, jadi yang pertama, Indonesia itu berperan sebagai inisiator perdamaian. Jadi Indonesia itu inisiator perdamaian. Jadi karena pada masa 2013 itu terjadi perang antara suatu negara, jadi dibentuklah ASEAN. Jadi Indonesia itu berperan sebagai apa ya, kayak duta perdamaian gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu ASEAN terbukti berhasil menjaga stabilitas dan perdamaian di Asia Tenggara selama lebih dari 5 dekade, menjadikan salah satu
organisasi yang paling sukses di Asia Tenggara, kayak paling sukses di dunia gitu. Baik, jadi untuk tugas di rumah anak-anak nanti mengisi tabel nama-nama negara dan nama ibu kotanya ya. Mas ora dadi, Cuk. Baik, karena pertemuan hari ini waktunya sudah habis, jadi kita cukupkan dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya baik, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, bagus. Coba lihat sisi kanan, sisi kiri, depan dan belakang. Mejanya sudah rapih dan ada sampah enggak di situ? Enggak ada. Baik. Oke. Minggu lalu kita belajar tentang apa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ya? Bukan. Sana apa? Oh, bukan. Mas Gani apa? Kata dan kalimat. Ya, benar. Jadi minggu kemarin kita belajar tentang kata dan kalimat. Lalu pada minggu ini coba dua gambar ini apa yang kalian ketahui? Ya, benar. Lagi belajar. Ya. Terus makna dari kata pada gambar ini beda atau sama? Beda. Ini? Oke. Coba kalau yang ini, dua gambar ini, makna katanya sama atau beda? Sama. Ini? Sama. Jadi pada hari ini kita belajar tentang persamaan, makna kata dan perbedaan makna kata, atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan sinonim dan nah, tujuan kita belajar sinonim dan antonim yang pertama adalah kalian dapat menjelaskan pengertian sinonim dan antonim dengan benar.
Lalu yang kedua, kalian bisa mengidentifikasikan contoh dari sinonim dan antonim. Selanjutnya, kalian mampu menjawab pertanyaan dari Bapak, ya, melalui tanya jawab. Dan yang terakhir, kalian mampu mengerjakan tugas kelompok. Baik. Coba lihat lagi. Kalau ini termasuk apa? Antonim atau sinonim? Antonim. Ya, ini? Antonim. Oke, antonim ya. Nah, kalau ini sih sinonim atau antonim? Sinonim. Bagus. Bapak jelaskan secara singkat. Jadi sinonim tadi apa sinonim? Persamaan. Ya, persamaan. Kurang. Makna kata. Ya. Atau lebih detailnya, persamaan dua makna kata. Sama aja ya. Atau mempunyai kata lainnya. Nah, sinonim sendiri dibagi menjadi 3. Ada yang tahu? Enggak. Sinonim dibagi menjadi 3. Ada sinonim mutlak, ada sinonim kata, dan yang terakhir sinonim kontekstual. Ya, bentar. Lalu lanjut. Antonim. Tadi apa antonim? Oke. Perbedaan makna kata. Dan antonim sendiri dibagi menjadi 3, yaitu antonim gradasi, lalu komplementer, dan yang terakhir relasional. Nah, untuk jenisnya kita pelajari di minggu depan. Kita fokus ke pengertiannya dulu sama contohnya. Coba, kalau ini apa? Antonim atau sinonim? Anto, ya. Coba ini. Antonim sama sinonim. Oke. Udah bisa semuanya ya? Papa mau menunjuk 4 anak untuk maju mencari kata antonim atau sinonim. Ya, habis itu tunjukin ke teman-teman sekalian. Langsung saja ya. Anam, Gani, ini Mbak Jenny sama Mbak Lutfi. Silakan cari. Coba. Berapa menit lagi sih? Berapa menit lagi, Jen? Sudah? Tunjukkan. Oke teman-teman, jadi saya menemukan sinonim, yaitu persamaan makna kata. Di sini ada yang pertama itu pandai. Pandai itu sama maknanya dengan pintar. Oke, bagus. Tepuk tangan. Lanjut langsung jangan diatur. Oke teman-teman, aku menemukan
di sini aku ada gambar antonim, yaitu ada gambar kecil sama gambar besar. Oke, lanjut. Di sini saya juga menemukan antonim, yaitu tinggi, rendah dan tinggi. Oke, bagus. Saya menemukan sinonim senang dan gembira. Oke. Ya. Jadi kalian sudah paham semuanya? Sudah. Oke. Kita simpulkan bareng-bareng. Jadi antonim adalah perbedaan kata dan sinonim persamaan kata. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa dulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas. ya siap gerak. Mari kita mulai berdoa bersama. Berdoa dimulai. Oke, alhamdulillah. Hari ini ada yang tidak berangkat anak-anak? Ibu. Alhamdulillah. Oke, sebelum memasuki pembelajaran, Ibu ingin bertanya ke kalian. Anak-anak, ini huruf apa? Yang tahu angkat tangan. Oke. Alif. Apakah ini benar anak-anak huruf alif? Betul. Oke, betul. Jadi ini tuh huruf alif. Jadi siapa yang pernah melihat huruf ini saat mengaji angkat tangan? Saya. Alhamdulillah, berarti kalian sudah pernah mengenal huruf hijaiyah. Hari ini kita akan belajar mengenal huruf hijaiyah melalui papan bergambar keranjang buah dan kartu buah berhuruf hijaiyah. Jadi hijaiyah itu adalah dasar atau fondasi sebelum kita menulis bahasa Arab ataupun membaca Al-Quran. Hijaiyah tersendiri itu berasal dari kata hajah, yaitu mengeja atau membaca huruf demi huruf. Oke.
Oke anak-anak, sekarang ikuti ibu ya, membaca huruf hijaiyah bersama-sama. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, ho, dal, dal, ra, sya, sin, shin, sod, to, do, ain, hin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah, ya. Alhamdulillah. Anak-anak pintar-pintar sekali ya, sudah mengenal huruf hijaiyah. Ibu mau bertanya nih, dari sebelah sini, dari Mas Ibli coba, ini huruf apa ya Mas? Sin. Sin. Apakah benar Sin? Betul. Alhamdulillah. Terima kasih ya sudah berani untuk menjawab. Keren. Dari sebelah sini, Mbak Via, ini huruf apa ya Mbak? Jim. Jim. Apakah benar huruf Jim? Betul. Alhamdulillah betul. Terima kasih ya Mbak Via sudah berani menjawab. Oke. Selanjutnya kita akan bermain mencocokkan huruf hijaiyah. Dari sebelah kiri terlebih dahulu, siapa yang berani untuk mencocokkan dan maju ke depan? Oke. Oh ya nanti. Kak, boleh minta tolong untuk mencarikan huruf shin dan menempelkan di depan. Ke sana. Shin. Shin gede, Bu. Ya. Ini. Ini shin kecil. Sini. Mana sih ini? Ya. Oh, bisa dimasukkan. Ya, dari sini dulu. Apakah ini benar anak-anak? Betul. Masya Allah, tepuk tangan. Bentar, Ibu punya hadiah buat kamu. Dari sebelah sini, ada yang mau maju? Coba carikan huruf do. Nah. Bu, ini dia mau permen, Bu. Tapi nggak bisa maju. Nanti. Oke, anak-anak coba dilihat. Ini benar atau enggak jawaban teman kalian? Salah. Harusnya yang benar sebelah mana ya? Harusnya berarti di sini. Iya, coba dipindahkan. Kalau ini sudah benar anak-anak? Benar. Nah, oke, terima kasih Mbak Risma sudah menjawab. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, kemarin sudah dibagi kelompok ya? Sudah, Ibu. Ya, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian untuk di rumah. Ini kelompok 1 ya? Satu. Oke anak-anak, sebelum Ibu cukupkan, tadi kita sudah belajar apa ya anak-anak? Hijaiyah. Betul sekali, kita habis belajar huruf hijaiyah. Kita sudah mengenal, mencocokkan, dan melafalkan. Oke. Ibu cukupkan pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kita selalu diberikan kemudahan dan kesehatan. Amin. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini ada yang nggak berangkat? Atau berangkat semua? Iya. Ya, alhamdulillah berangkat semua. Oke, sebelumnya kalau ibu ngomong anak-anak kelas 1, anak-anak jawabnya siap ibu, gitu ya? Anak-anak kelas 1 siap ibu. Oke, sudah semangat semuanya ya? Oke, sebelumnya berdiri dulu. Oke, kita Bu Fia, ayo berdiri. Oke, sebelumnya kita mau nyanyi dulu ya. Ibu contohin dulu nyanyinya. 1, 2, 3. Tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, mulut untuk bicara, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, leher kita untuk menopang kepala. Oke. Bisa? Bisa? Oke. Kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Tangan untuk memegang, kaki untuk berjalan, mulut untuk bicara, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, leher kita untuk menopang kepala. Oke, tepuk tangan. Oke, jadi dari yang kita nyanyiin tadi, ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Ya betul, kita akan belajar tentang bagian-bagian tubuh dan fungsinya. Oke, kenapa kita harus belajar itu? Karena agar kita tahu fungsi tubuh kita itu untuk apa. Misalnya mata kita itu untuk melihat yang baik-baik, tangan kita untuk melakukan yang baik-baik, tidak boleh mencubit teman, tidak boleh menampar teman, tidak boleh mencuri. Nah, terus kaki kita itu untuk berjalan, untuk melangkah ke jalan yang benar. Nah, kalau mulut kita itu untuk bicara, jadi bicaranya harus yang baik-baik, tidak boleh bicara kasar, tidak boleh ngomong yang kotor. Oke, jadi ini Ibu ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar ya tubuh manusia. Oke, Ibu mau kasih satu ini. Yang dapat ini nanti maju. Aku maju. Oh, aku maju. Nanti dikasih hadiah nggak? Kalau aku cilik banget. Cepat aja ya Bu. Oke, udah dapat semuanya. Oke, jadi fungsinya kita berjalan menggunakan apa? Siapa yang mendapatkan kaki? Ya, dua-duanya maju. Tempelin di bagian kaki yang mana? Ya, kaki yang mana? Ini lutut apa bukan? Ini. Sini. Ya. Oke, betul. Tepuk tangan. Bagus, terima kasih. Oke, kalau untuk mendengar apa? Telinga. Siapa yang dapat telinga? Ya, maju Mbak Pita. Mana telinga bagiannya yang mana? Ini. Ya, betul. Oke, betul. Terima kasih Mbak Pita.
Kalau melihat itu pakai apa? Mata. Siapa yang dapat mata? Ya, boleh maju. Mata yang mana? Ini. Ya, ini. Oke, boleh tampil di situ. Oke, terima kasih. Kalau yang buat memegang sesuatu apa? Tangan. Siapa yang dapat tangan? Ya, maju. Tangannya bagian mana? Ini Ya, tangan, betul. Kalau yang buat yang ditopang sama leher itu apa? Kepala. Ya, siapa yang dapat kepala? Oke. Kepala, mana kepala? Nih. Ya. Oke, kalau yang dapat yang dapat bagian tubuh dada siapa? Semua ya. Mana dada yang mana? Ya. Oke, betul. Terima kasih. Oke. Yang dapat lutut siapa? Ya. Ya, itu. Iribas. Ya, oke, terima kasih. Oke, jadi ini itu apa? Oh iya. Oh, mulut juga belum ya? Oh iya. Berarti mulut itu yang dapat mulut siapa? Ya. Ini. Oke. Nah, hidung. Sini, guys. Oke, ini sudah lengkap semuanya ya. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke, karena waktunya hampir habis, Ibu cukupkan pertemuan hari ini. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah semangat, sudah mau mengikuti pembelajaran hari ini. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, hari ini sudah siap belajar apa belum? Sudah. Kalau sudah siap, coba dilihat kanan kirinya. Apakah sudah rapi? Sudah. Bukunya udah ada? Sudah. Baik, memasuki pematerian hari ini, Ibu mau tanya, kemarin habis belajar apa? Belajar apa? Tentang? Bangun datar. Kalian tahu nggak hari ini kita akan belajar apa?
Nggak tahu. Nah, Ibu mau tanya, kalian pernah nggak sih menghitung teman kalian yang membawa bekal dari rumah? Pernah. Cara menghitungnya gimana? Hanya dilihat. Nah, hari ini Ibu akan mengajar tentang materi diagram. Gani, bangun, masih pagi. Coba sana cuci muka terlebih dahulu. Nah, sekarang itu kita mau belajar tentang diagram. Siapa yang tahu diagram itu apa? Belum tahu. Nah, diagram itu adalah salah satu cara untuk menghitung banyak data. Nah, hari ini kita itu akan belajar tentang diagram turus. Ada yang tahu apa belum diagram turus? Nah, diagram turus itu diagram yang disajikan menggunakan simbol vertikal atau garis lurus seperti ini. Ada yang pernah lihat? Contohnya, di papan ini Ibu udah menempelkan beberapa buah. Yang pertama ada buah apa? Manggis. Ada yang udah pernah makan manggis? Pernah. Terus yang kedua ada buah apa? Apel. Dan yang ketiga ada? Anggur. Dari sini apakah semua jumlahnya berbeda? Sama? Beda. Coba ketika buah manggis itu terdiri dari berapa? 4. 3. Nah, nanti kalau angka 3 buah manggis ini disimbolkan dengan diagram turus itu seperti ini. Kalau 3 berarti garisnya ada berapa? 1, 2, 3. Kalau apelnya ada berapa? 5. Berarti garisnya ada 1, 2, 3, 4. Yang kelima nanti kita sampingkan. Dan yang ketiga ada buah apa? Buah anggur. Anggurnya jumlahnya ada berapa? 2. Maka garisnya ada 2. Ini garis ini adalah menyajikan jumlah data menggunakan diagram turus atau simbol garis. Apakah sudah paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan? Di sini Ibu ada LKPD ya. Nanti kalian dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama nanti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Di sini itu ada petunjuknya. Yang pertama, amati gambar di bawah ini. Di sini ada gambar ya, nanti diamatin. Lalu di sini kan ada nama jenis buahnya. Nanti dihitung ada berapa, nanti simbol turusnya itu berapa. Nanti banyaknya jumlahnya menggunakan angka. Setelah itu, setelah dikerjakan semuanya tabelnya, nanti dijawab pertanyaan yang di bawah. Apakah bisa dipahami? Bisa. Coba ya, Ibu kasih waktu 10 menit. Coba apakah paham? Ada yang mau tanyakan? Ibu, ini Najwa sama Zaskia nggak mau barengan lembar jalan. Kenapa? Nggak boleh begitu. Harus saling bekerja sama. Kan harus saling menghargai. 6, ayo mengerjakan bareng-bareng. Coba. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang dibingungkan apa enggak? Saya salah ngisinya Ibu, gimana ini? Salah ngisinya? Nanti dicoret aja. Coba anggurnya dihitung ada berapa? Iya. Berarti terusnya ada berapa? 3. Coba
Apakah benar? Anggurnya ini berapa? 3 harusnya terusnya berapa? 3. Nanti di sini jumlah banyaknya. Gani udah nggak ngantuk? Ayo ikut mengerjakan. Coba. Udah selesai? Satu lagi, Bu. Apa? Kurang apa? Ini yang ini susah banget. Berapa jumlah seluruh buah yang ada di gambar? Berarti Pita harus menghitung semuanya. Coba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Sudah semua? Bentar. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Kalau udah selesai semua, Ibu tarik ya buat dikumpulkan. Iya, nanti. Sebentar. Coba perhatikan ke sini dulu. Tepuk 1. Nah, karena hari ini udah selesai mengerjakan LKPD, besok kita mencocokkan ya. Apakah kalian sudah paham apa materi yang udah Ibu sampaikan? Sudah. Baik, sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah aktif berpartisipasi dalam pembelajaran hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mulai pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, udah pada sarapan semua belum nih? Belum. Kenapa belum sarapan? Belum masak kesiangan. Oke. Lain kali sarapan dulu ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, udah berdoa. Sekarang seperti biasa, kalau pelajaran Ibu yang mengajar itu ada aturannya. Yang pertama itu datang tepat waktu. Alhamdulillah semuanya sudah datang dengan tepat waktu ya anak-anak ya. Oke. Nah, yang kedua itu dilarang berisik ketika Ibu menjelaskan. Jadi nanti ketika Ibu menjelaskan, kalian jangan ngobrol sendiri, jangan mainan, oke? Oke. Nah, terus selanjutnya itu aturan dari Ibu harus berpakaian rapi. Coba kalian mengecek pakaian sendiri, udah rapi belum? Di sekelilingnya ada sampah enggak? Enggak ada ya, bersih ya. Oke. Nah, oke. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang simbol-simbol Pancasila dengan hubungan simbol-simbol Pancasila dengan sila-sila dalam Pancasila serta penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di sini Ibu punya papan. Ini
Ibu kasih nama Papan Garuda Pancasila. Nggak apa-apa ya, namanya Papan Garuda Pancasila. Nah, kalian tahu kan Pancasila ada berapa? Ada 5. Simbol-simbolnya udah tahu? Belum tahu. Oke, jadi simbol yang pertama itu ada bintang. Yang kedua rantai. Yang ketiga itu pohon beringin. Yang keempat kepala banteng. Kepala banteng ibunya jangan PDI. Nah, yang kelima itu padi dan kapas. Nah, semua simbol-simbol ini memiliki hubungan anak-anak. Jadi nggak cuma sekedar simbol, tapi ada hubungannya dengan sila-sila dalam Pancasila. Oke, yang pertama ada bintang. Bintang itu kan yang pertama apa bunyi Pancasilanya? Ketuhanan. Betul, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang mengajarkan kebaikan. Oke. Tahu maksudnya udah paham? Udah paham? Paham. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua. Yang kedua, gambar apa? Rantai. Gambar rantai, betul. Nah, rantai di sini kan bunyi yang kedua apa? Kemanusiaan. Nah, lambang ini tuh menunjukkan rantai yang saling berkaitan, melambangkan manusia yang bersatu dan saling tolong menolong. Oke. Nah, untuk selanjutnya Ibu punya contoh penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sibli. Mau itu Bu, capek Bu. Capek kenapa? Barusan dengerin Ibu jelasin nggak? Enggak. Kan tadi Ibu sudah membuat aturan. Kalau Ibu menjelaskan harus mendengarkan. Oke, sekarang Sibli Ibu kasih ini. Oke, coba menurut kamu itu masuk ke nomor berapa? Contoh penerapan nomor berapa? Oke, ini apa? Menjenguk teman yang sedang sakit. Itu termasuk ke dalam sila yang keberapa, anak-anak? Yang kedua. Sibli bener nggak? Benar. Oke, kasih tepuk tangan buat Sibli. Jangan berisik lagi Sibli. Jenny. Oke, Jenny lagi ngobrol apa sih? Lagi ngobrolin apa? Pengen pulang. Oh, pengen MBG nanti ya, nunggu waktunya. Sekarang belum waktunya. Nah, karena udah berisik, udah ngobrol sendiri, Ibu kasih ini. Coba, itu termasuk ke nomor berapa? Oke, di sini Jenny mendapatkan contoh penerapan tidak membeda-bedakan teman meskipun berbeda agama. Masuk ke nomor 3. Bener apa enggak anak-anak? Benar, betul. Kasih tepuk tangan buat Jenny. Nah, Ibu punya PR buat kalian. Tugas kelompok ya. Kelompoknya seperti biasa, kemarin-kemarin dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Nah. Sini. Mau berantem Bu, dia nakal. Sibli. Udah dibilangin kok, jangan nakal. Ini namanya berantem bukan nakal. Jangan nakal ya. Bingung ngapa? Oke. Jadi anak-anak sudah paham semua. Kita hari ini membahas apa aja tadi ya? Tentang
simbol-simbol Pancasila, lalu penerapannya, terus hubungan simbol Pancasila dengan sila-sila dalam Pancasila. Oke, PR-nya jangan lupa dikerjakan. Pertemuan selanjutnya dikumpulkan, kita dibahas di pertemuan selanjutnya. Oke? Karena waktunya pulang, nah sebelum pulang kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, oke? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada yang tidak hadir anak-anak? Oke, sebelum dimulai Ibu mau bertanya nih. Siapa yang pernah puasa selain puasa bulan Ramadan? Coba Feriska. Puasa Senin Kamis. Iya, bagus. Nah, jadi anak-anak kita hari ini akan belajar tentang mengamalkan puasa sunnah. Jadi nanti kalian diharapkan mengetahui macam-macam puasa sunnah dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semuanya perhatikan ke depan ya. Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nanti kita akan berdiskusi. Jadi apa itu puasa sunnah? Puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk dikerjakan oleh umat Islam. Jadi, jika dikerjakan mendapat pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Selanjutnya, tujuan puasa sunnah. Tujuannya itu bisa mendekatkan diri kepada Allah, melatih kesabaran, dan menambah pahala. Nah, contoh-contoh puasa sunnah itu yang pertama, ada puasa Senin Kamis, dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis. Yang kedua, ada puasa Arafah, dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Dan yang ketiga ada puasa Asyura yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Dan yang keempat ada puasa Syawal yang dilaksanakan 6 hari setelah Idul Fitri. Ada juga manfaat puasa sunnah. Yang pertama bisa melatih kesabaran, terus belajar disiplin waktu, kemudian menambah pahala, melatih menahan hawa nafsu, dan bisa menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sekarang supaya kita lebih mendalami materi, kita akan berdiskusi. Jadi hari ini kita akan dibagi menjadi dua kelompok, yang sebelah kiri jadi kelompok satu, yang sebelah kanan jadi kelompok dua. Nah, tugas kalian itu mengerjakan LKPD yang Ibu bagikan. Nah, kalian itu harus berdiskusi bersama-sama. Jangan hanya satu orang yang aktif ya. Nah, nanti setiap kelompok pilih satu orang untuk maju ke depan untuk berdiskusi, untuk mempresentasikan hasilnya. Jangan susah-susah ya, Bu. Gampang. Nah, Ibu bagikan ya.
presentasinya, ini jawabannya, kamu baca ini gitu kan, cerita ini. Kalau ada yang kurang jelas boleh bertanya ya anak-anak. Siap. Bu, itu siapa, Bu? Tuh, Jenny belum tahu. Iya nggak mau ngerjain. Iya, itu nggak mau ngerjain. Ayo, gimana kelompok 1? Ada urut jawaban, Bu. Orang nggak mau ngerjain, Bu. Ini sobek terus taruh sini, Be. Kan Jenny udah pintar, Bu. Amin ya Allah. Jadi ngerjain nanti sendiri aja, Bu. Nah, gitu. Dan nanti maju ini ngeliatin ini terus ini gitu. Iya, kelompok 2 sudah mulai. Ini katanya anak puasa tinggi apa, Bu? Nah, Kalau puasa yang ibadahnya sih puasa apa, Bu? nah itu puasa Arafah. Gimana anak-anak sudah? Sudah. Belum gitu. Kan itu puasa sunnah ya, Bu. Ada yang ditanyakan? Malam hajab, Bu. Ya, sudah bagus. Semangat ya. Siap. Kelompok 2 sudah? Ada yang ditanyakan? Ya, sudah bagus. Semangat ya. Kita 1 menit lagi anak-anak. Ya, nanti sebentar lagi. Apa nanti ada yang bikin, Bu? Ditutup. Semuanya ikut berdiskusi kan? Siap, Bu. Kelompok 2 juga ikut berdiskusi semuanya? Ini kelompok udah jadi. Oke. Boleh pulang. Iya, nanti ya pulangnya bareng-bareng. Oke anak-anak, karena waktunya sudah habis, silakan perwakilan dari kelompok masing-masing untuk presentasikan jawabannya. Di sini aja, Bu. Maju ke depan. Maju. Bintang itu mau maju yuk, bintang. Bintang kejora. Bintang. Oke teman-teman, ini hasil diskusi dari kelompok kita kelompok berapa ya? Kelompok 1. Ini gambar yang pertama, Bu, gambarnya sama nggak sih? Beda-beda ditunjukin ke Ini depan. gambar yang pertama itu kita kalau puasa itu harus belajar sabar. Terus yang kedua itu menjaga perilaku. Terus yang ketiga itu kita harus berkata baik dan ngomongnya itu nggak boleh yang kotor-kotor. Terus yang keempat itu ada menjaga diri dari berkata kasar. Terus dari perilaku-perilaku yang buruk. Jadi kita harus menjauhi itu semua. Kalau kebo, Ya, ya nggak boleh mandi batal. lanjut ini ke yang ini. Ini jawabannya di sini yang ketulis itu. Karena ini nih. Mengapa? Terus ada pertanyaan yang di sini ya. Mengapa kebiasaan tersebut penting saat menjalankan puasa sunnah? Karena saat puasa itu kita tadi belajar bersabar, terus menahan diri dari perkataan yang kasar, terus juga kita harus menjaga perilaku agar tetap mendapat ridho Allah. Ya, betul sekali, tepuk tangan. Silakan kelompok 2 boleh maju. Ayo anak. Langsung baca sing pertanyaan langsung jawabannya. Jadi pertanyaannya, apa saran yang dapat kalian berikan kepada Ali agar ia bisa mulai membiasakan puasa sunnah? Nah, jadi Ali kan ini lagi puasa terus dia lapar gitu. Nah, jadi hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2 itu Ali mulai bisa puasa yang ringan seperti Senin Kamis, terus minta dukungan orang tua dan membiasakan diri secara bertahap. Nah, udah terima kasih ya, bagus sekali, tepuk tangan. Oke anak-anak, bagus semua ya diskusinya. Jadi sebagai muslim kita itu dianjurkan melakukan
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya baik. Hari ini kita akan belajar melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu. Masih ada yang ingat kita belajar apa? Pencemaran lingkungan. Benar. Coba ini. Ibu ada 2 gambar kasus pencemaran. Coba kalau yang ini dari kelompok sini. Iya benar. Kalau ini? Sampah. Di mana ini? Di sungai. Berarti termasuk pencemaran air. Betul. Nah, karena kita melanjutkan pembelajaran minggu lalu, hari ini Ibu mau kalian berdiskusi secara berkelompok. Jadi nanti Ibu bagi kalian 2 kelompok, lalu setelah itu mengerjakan terus mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ini kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2. Jadi Ibu mau kalian itu mengerjakan, kan sudah dikasih tuh kasusnya. Kalian jelaskan apa itu jenisnya, penyebabnya, dampaknya, lalu bagaimana cara mengatasinya. Ya boleh dimulai. Ayo dikerjakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Ibu ini yang nomor 2 benar Bu seperti ini. Penyebab pencemaran. Ya boleh ditambahin 1 lagi. Oh 30 berarti. Iya. Ya dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Ini Ibu, pencemaran industri itu apa? Pencemaran industri. Oh karena ini kan pencemaran udara. Pencemaran udara itu jenisnya ada ini. Boleh ditambahkan 1 lagi ya, biar semuanya 3-3. Sudah semua? Sudah. Ya. Dari kelompok sini dulu, siapa yang mau maju menjelaskan hasil diskusi kalian? Ini Bu, bintang. Ya bintang boleh maju. Bintang bulan. Ayo bintang, maju bintang. Ya. Bintang. 2 aja ya. Ini aku baca ininya 2 aja. Oke, jadi hasil diskusi dari kelompok kita, pencemaran udara jenis-jenisnya ada pencemaran dari kendaraan dan dari industri. Terus penyebabnya asap pabrik, terus debu dari jalan dan proyek pembangunan. Terus dampaknya mempercepat pemanasan global, terus mengurangi kualitas udara. Terus cara mengatasinya menggunakan transportasi umum. Selanjutnya pabrik memasang penyaring asap. Ya betul sekali. Beri tepuk tangan untuk kelompok dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan jawaban dari kelompok 2? Ya. Apa? Boleh? Maju aja. Kalau hasil diskusi dari kelompok 1 itu ada pencemaran air. Jenisnya ada pencemaran fisik, pencemaran kimia, sama pencemaran biologis. Penyebab pencemaran air itu membuang sampah ke sungai, limbah industri yang dibuang ke perairan, dan penggunaan pupuk pestisida yang berlebihan. Dampaknya air tidak layak digunakan, menimbulkan penyakit, merusak ekosistem perairan. Cara untuk mengatasinya tidak membuang sampah ke sungai, mengolah limbah sebelum dibuang, mengurangi penggunaan bahan kimia. Iya, betul sekali. Boleh duduk kembali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya.
Jadi kalian semua sudah paham ya materi pencemaran lingkungan itu? Iya. Jadi cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya apakah ada yang nggak berangkat hari ini? Oh, baik, alhamdulillah. Ya, Ibu ingin bertanya, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Lutfi. Oh, belajar tentang kebutuhan manusia. Oh, baik. Ada yang masih ingat apa saja kebutuhan manusia itu? Contohnya itu makan, pakaian, sama tempat tinggal. Tuh. Nah, menurut kalian apakah makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal itu langsung ada atau melalui beberapa proses terlebih dahulu? Proses. Nah, ya jadi pakaian, tempat tinggal, makanan itu tuh membutuhkan beberapa proses. Itu seperti apa ya? Lewat perantara seperti dari petani, nanti petani ke pedagang, baru sampai ke kita. Nah, sesuai dengan pembelajaran kita hari ini yaitu jenis-jenis pekerjaan dan juga hasil pekerjaannya. Ya. Sebelumnya Ibu juga mau bertanya ke kalian. Tadi pagi sebelum kalian berangkat ke sekolah, apakah kalian melihat ada orang-orang yang sedang bekerja? Lihat. Coba Veriska apa? Tentara, petani, Oh, becak, ada lagi yang mau menambahkan? tukang nasi uduk. Si Uduk. Ada lagi? Mancing. Ah, betul. Ya. Betul. Ya, jadi betul. Jadi ternyata banyak sekali ya pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, di sini Ibu ada gambar. Ada yang bisa menyebutkan ini gambar apa? Petani. Nah, biasanya petani bekerja di Sawah. Nah, petani kan kerja di sawah. Lah, itu tuh hasil dari petani bekerja di sawah itu apa? Ada yang tahu? Padi. Gandum, jagung. Ada lagi? Singkong. Ada lagi? Beras. Tuh. Ya, jawabannya beras.
Nggak gitu, ya. Jadi petani itu menghasilkan barang ya. Barangnya itu berupa beras. Betul. Nah, selanjutnya ada yang tahu ini gambar apa? Dokter. Biasanya dokter ada di mana? Gani? Di rumah sakit. Betul. Nah, dokter itu bekerja untuk siapa dan untuk apa? Oh, itu Oh, betul. Nah, dokter itu termasuknya menciptakan barang atau jasa? Jasa. Betul. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar apa, ada yang tahu? Guru. Nah, biasa kalian temui di mana? Sekolah. Betul. Nah, guru itu menghasilkan barang atau jasa? Jasa. Oke, ternyata udah pintar-pintar ya. Nah, di sini Ibu ada 2 gambar ya. Siapa yang bisa menyebutkan perbedaan dari 2 gambar ini? Coba, ya apa? Kalau petani menghasilkan barang, kalau dokter menghasilkan jasa. Betul. Ya. Ternyata kalian semua udah paham ya materi tentang jenis-jenis pekerjaan dan juga hasil dari pekerjaannya. Nah, kalian kan tadi udah belajar ya dan sudah paham. Kali ini Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah dan minggu depan kita koreksi. Ya, sebelum pembelajaran kita akhiri pada hari ini, sebelumnya bisa sampaikan dulu kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Apakah ada yang mau menyimpulkan? Oh, baik, Gani. Pada intinya hari ini kita belajar bahwa setiap pekerjaan itu ada yang menghasilkan barang atau jasa, dan semua pekerjaan itu penting karena membantu memenuhi kebutuhan setiap manusia. Betul. Ya, seperti yang disampaikan Gani tadi, jadi pekerjaan itu banyak ya, banyak macamnya, dan setiap pekerjaan itu pasti ada yang menghasilkan barang, ada pun yang menghasilkan jasa. Nah, kita sebagai sebagai warga negara yang baik, kita itu harus saling menghargai antara pekerja yang satu dan pekerja yang lain. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran pada hari ini, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Baik, Ibu cukupkan pembelajaran pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, kita berdoa bersama dulu ya, Ibu yang pimpin. Berdoa bersama, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, Ibu mau minta kalian berhitung ini semuanya, mulai dari pojok sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, lengkap 30 siswa masuk semua ya. Apa kabar nih hari ini? Apa kabar? Allahu Akbar. Oke, sebelumnya Ibu mau nanya nih. Sekarang kita udah siap belum? Ini mau mata pelajaran apa ya? Matematika. Oke, kalian udah kelas 3, udah pinter-pinter. Minggu kemarin kita udah belajar tentang pembagian. Itu konsep awal ya. Pembagian itu apa sih? Pengurangan atau penjumlahan ya? Pengurangan. Oke, jadi Ibu jelaskan kembali untuk yang minggu lalu. Pembagian itu adalah pengurangan yang berulang, di mana bilangan yang dibagi itu dikurang secara berulang sampai habis. Ibu langsung tuliskan ya. Maksud dari pengurangan berulang. Misal ada soal 7 dibagi 1, berarti 7 dikurang 1. Oke, kita hitung bareng ya. 7 dikurang 1 itu 6 dikurang 1 5 dikurang 1 Jadi kita ngitungnya itu dari 7 dikurang 1 secara berulang-ulang sampai dengan bilangan habis. Jadi ketemunya 7 dibagi 1 sama dengan 7. Nah, di sini Ibu ada papan kantong stik. Bisa dilihat ya. Coba Ibu minta satu siswa untuk maju, Mbak Alda. Ada pesannya ya. Ini coba Ibu ada soal 6 dibagi 2, berarti 6. Ambil stiknya 6 ya. 6 sebagai bilangan yang akan dibagi 2. Berarti kita ambil kantongnya itu cuma 2 ya. Masuk sini. 2. Satu lagi. Oke, terima kasih Mbak Alda. Jadi di sini 6 dibagi 2 berarti sama dengan bilangan yang dibagi itu berapa? 6. Nah, 6 itu dibagi 2 tempat sama yang isinya itu sama banyak. Berarti 2 tempat ini harus isinya itu sama kanan dan kiri. Berarti ini berapa? 6 dibagi 2? 3. Oke. Jadi udah paham ya? Ada yang, Ibu ada soal, silakan dikerjakan semuanya ya. Dibuka buku tulisnya. Ada soal yang pertama itu 10 dibagi 5. Terus yang kedua ada soal 6 dibagi 3. Ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan 2 soal ini. Oke, yang sudah silakan. Ibu akan tunjuk secara acak ini ya, biar enggak semuanya itu yang bisa-bisa aja yang maju. Yang pertama sekarang tanggal berapa anak-anak? 29. Absen nomor 29 siapa ya? Bintang. Mbak Zaskia. Oke, Mbak Zaskia maju. Terus bulan Juni itu bulan ke 6. Absen 6 siapa ya? Gani, Bu. Mbak Syafana, absen 6. Yuk maju cepetan. Ini di sini, Bu. Ya. Gani, Bu. Di sini aja langsung ya. Gantian, Bu. Ya.
Oke, ini kira-kira jawabannya benar apa enggak anak-anak? Benar ya. Yang pertama itu 10 dibagi 5, berarti 5-nya itu mengurangi 10 sampai dengan bilangannya habis. Jadi 10 dikurangi 5? 10 dikurangi 5. 5 dikurangi 5? Oke, jawabannya 2. Terus soal yang kedua, 6 dibagi 3, berarti 6 dikurang 3? 3 dikurang 3? 3-nya berulang berapa kali? Berarti hasilnya 6 dibagi 3? Oke, udah pinter-pinter ya. Berhubung nanti itu Ibu akan mendampingi acara kelas 4 yaitu lomba ya. Jadi kita cukupkan materi untuk pembagian, udah jelas ya. Kan minggu kemarin kan udah dijelaskan apa itu konsep pengurangan berulang. Jadi sekarang Ibu udah praktek, kalian udah paham. Selanjutnya ditulis untuk PR ya. Hari besok dikumpulkan di meja saya. Silakan PR-nya 7 dibagi 1. Terus yang nomor 2, 9 dibagi 3. Terus ada PR 1 lagi. Kalian membuat soal tentang pembagian beserta jawabannya yang ada di keliling kalian. Misal kayak, Ibu memiliki telur sebanyak 3 butir. Nah, Ibu ingin membaginya kepada anaknya yang kepada 3 anaknya sama banyak. Berarti berapa jumlah telur masing-masing anak? Oke, paham? Untuk tugasnya paham ya? Oke, sekian dari Ibu. Banyak dan kurangnya dari materi yang Ibu sampaikan, Ibu memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.